Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Man hadara fi majalisil ilmi hatta yarji'a fi sabilillah. Al-hadis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, wabil khusus teman-teman remaja, para pemuda, para pemudi yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita seraya menjadikan puji tasyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah sampai saat ini Allah tak henti-hentinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Walaupun pada saat ini kita lagi bersama-sama merasakan, mendengar, melihat dan menyaksikan situasi virus corona ini yang melanda dunia ini, akan tetapi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah memberikan kenikmatan yang amat luar biasa. Kita diberikan sehat wal afiah. Salat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, para remaja yang untuk mempersiapkan generasi muda yang kualitas. Kenapa kita sebagai generasi yang berkualitas? Karena Rasul mengatakan subhanallah rijalul god. Pemuda-pemudi masa kini tentunya adalah pemuda-pemuda yang untuk menggantikan masa yang akan datang. Untuk menggantikan para ulama, untuk menggantikan para pemimpin, dan yang lain sebagainya. Baik itu subhanallah dalam keilmuan dalam bidang keagamaan, ataupun dalam keilmuan dalam bidang teknologi dan sebagainya. Ini maka Rasulullah mengatakan adalah tiada lain penggantinya adalah pemuda-pemuda saat ini. Maka bagaimana kita menjadi pemuda yang berkualitas itu? Apakah pemuda yang berkualitas itu subhanallah yang mempunyai titel banyak, misalkan profesor, doktor, atau subhanallah tingkat pendidikannya sampai S3? Bukan. Tapi yang dikatakan berkualitas sabda Rasulullah SAW, yakni adalah para pemuda, para pemudi yang tentunya adalah dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita subhanallah meningkatkan girah untuk meningkatkan kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantaranya sabda Rasulullah SAW, subhanallah rijalul god. Juga dalam keterangan yang lain Rasulullah mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya Rasulullah mengatakan yang di awal itu dengan kalimat sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW yang langsung menegaskan. Kenapa kepada para pemuda? Kenapa kepada para pemudi? Karena sekali lagi pemuda-pemudi saat ini adalah untuk menggantikan orang tua kita. Untuk menggantikan subhanallah para pejuang-pejuang kita yang telah berdahulu. Nah inilah, maka tentunya bagaimana kita harus persiapkan. Persiapkan apanya? Tentunya pertama ada persiapan tentang ilmunya. Di samping tentang masalah dipersiapkan ilmunya tentang akhlaknya. Nah kalau hal ini subhanallah sudah ditanamkan dalam jiwa pribadi seorang pemuda atau pemudi, maka insya Allah pemuda-pemudi atau yang akan datang itu akan menyelamatkan bangsa dan negeri kita. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita jangan merasakan subhanallah kecil hati. Contoh misalkan
Kalau anak muda, anak mudi keluar dari pesantrenan itu disebut adalah anak kampungan. Padahal tentunya para pemuda, para pemudi yang keluar pesantren itu subhanallah insya Allah itu yang akan mencerdaskan bangsa kita, akan mencerdaskan negeri kita, akan mensolehkan para pimpinan kita, dan insya Allah akan memajukan bangsa negeri kita. Kelak ya di yaumil akhir nanti, subhanallah. Pengganti sekarang itu adalah ya tentunya anak-anak yang jeblosan dari para pesantren. Kenapa saya katakan jeblosan dari para pesantren? Karena insya Allah anak-anak pesantren sekarang subhanallah tidak istilahnya primitif. Anak-anak pesantren sekarang sudah modern, sudah canggih-canggih. Di sana dia adalah jiwanya kuat. Kenapa? Antara lahir dan batin. Ilmu agamanya dan ilmu pengetahuan umumnya terus dipelajari, bahkan terus diamalkan, baik untuk diri sendirinya juga kepada orang lain. Nah inilah yang akan menjebatani, yang akan menyelamatkan negeri kita, yang akan menyelamatkan bangsa kita. Apalagi di tengah-tengah COVID ini yang tentu subhanallah ini menguji tentang keimanan kita, menguji tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu alhamdulillah wa syukurillah, pada sore kali ini kita subhanallah ada di rumah Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Masjid Jami Al-Falah. Di rumah yang tentunya secara arti pengertian Al-Falah itu kemenangan. Mudah-mudahan kita subhanallah diberikan kemenangan lahir dan batin kita. Jangan subhanallah sampai kita terkalahkan atau memberikan kesempatan kepada iblis laknatullah. Ini luar biasa kita ujian kita buat kita semuanya subhanallah. Baik itu orang tua ataupun para remaja, para pemuda, para pemudi, subhanallah. Sekarang masjid-masjid sudah dibangun, bahkan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa, besar sekali, sampai miliaran. Sekarang dengan salah satu makhluk, salah satu makhluk Allah, yaitu virus corona, gencar dunia ini, bahkan masjid yang luas, masjid yang besar, masjid yang bagus subhanallah kosong karena takut dengan corona. Tapi yang anehnya subhanallah kita sadar bersama, kenapa di pasar-pasar kita subhanallah, di supermall masih subhanallah berkeluyuran orang, berani orang subhanallah, tapi ke masjid subhanallah takut. Bahkan maaf tentunya bagi orang yang tidak biasa ke masjid ya sudah biasa-biasa saja. Tapi bagi anak remaja yang sudah biasa ke masjid subhanallah, itu tentunya ketika kita meninggalkan sholat Jumat 3 Jumat subhanallah, itu dia nangis. Kenapa subhanallah? Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan anak-anak remaja subhanallah, mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, dan kita mempunyai tupoksi kita selaku muslim, selaku muslimat, remaja muslim, remaja muslimat, punya kewajiban kita sebagaimana dasar Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita sebagai remaja muslim, kita sebagai pemudi muslim punya tugas untuk bersama-sama wal takum minkum ummatu yad'una ila khair. Di tengah-tengah kita organisasi kita, di tengah-tengah kita kumpulan kita, di tengah-tengah kita keluarga kita, harus ada orang yang selalu mengingatkan bil khair, tentang kebaikan. Kalau tuh subhanallah hati seorang pemuda, hati seorang pemudi sudah ditutup subhanallah, tidak mau saling mengingatkan, wa tawassul haqq wa tawassul sabr, tidak mau saling mengingatkan, maka subhanallah apa yang akan terjadi pada alam ini? Nauzubillahi min dalik. Kalau toh Allah sudah menutup tentang subhanallah kehidupan kita dalam dunia ini, dalam artian yang disebut kiamat, nauzubillah min dalik, berarti kita subhanallah tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Sebagai kita remaja yang bodoh, nauzubillah min dalik, bodoh tentang ilmu agama, bodoh tentang masalah ilmu umum. Nah maka subhanallah, yang tentunya menjadi introspeksi buat kita sekalian, yang menjadi muhasabah buat kita sekalian, dengan terjadinya sebuah musibah ini subhanallah, maaf anak-anak pesantren sekarang libur subhanallah, sekolah libur, kuliah libur,
kita belajar di rumah. Yang namanya belajar di rumah, maaf. Orang tua kita tidak semua mampu. Baik itu dengan teknologi atau dengan pembelajaran yang biasa diajarkan di sekolah oleh guru-gurunya, oleh ustadz-ustadznya, oleh kiai-kiainya, oleh ajengan-ajengannya. Subhanallah. Kita harus mengajarkan kepada putra-putri kita. Masya Allah, kita merasakan ketir. Apa kalaulah misalkan nauzubillah min dalik, 3 bulan lagi kita subhanallah PSBB diperpanjang, subhanallah, sekolah tidak masuk, pesantren tidak masuk, yakni ini menurut husnudon saya akan terjadi kebodohan total, akan terjadi kebodohan bersama ini. Subhanallah. Kenapa? Yang kita rasakan, subhanallah, yang kita rasakan pada saat ini, ada di rumah jenuh, subhanallah, ada di rumah kita jenuh, dan tentunya ibadah pun subhanallah sama. Maka kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita, bahkan kepada seorang pemuda itu agak lebih-lebihnya daripada amalan seorang tua. Misalkan orang tua kita umurnya 60 tahun, ada di masjid, itikaf di masjid dari mulai pagi hari sampai sore hari, tapi seorang anak remaja cuman 1 jam ada di masjid, tentunya pahalanya lebih banyak, lebih besar seorang pemuda, seorang pemudi yang beritikaf di masjid itu sendiri. Artinya kenapa Rasulullah sampai menyampaikan seperti itu? Karena tentunya emosi, gangguan seorang anak remaja, para pemuda-pemudi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada ujian atau godaan kepada orang tua itu sendiri. Wajar kalau orang tua, dan pantas kalau orang tua semakin tua bukan semakin keladi atau semakin menjadi, akan tetapi semakin tua semakin taduruan, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah saudara-saudaraku para remaja, para pemuda, para pemudi, kita subhanallah cinta ke masjid, cinta kita berkumpul dengan orang-orang soleh, cinta berkumpul kita dengan orang yang iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, yang insya Allah itu akan menjadi motivasi kepada kita semuanya, akan menjadi motivasi. Karena ada istilah, kalau kita berkumpul dengan orang tukang jualan minyak, pasti kita subhanallah akan kebagian harumnya. Kita berkumpul dengan orang yang suka mabok, pasti subhanallah akan kesebut orang tukang mabok. Kita berkumpul subhanallah dengan kiai atau ajengan, insya Allah itu akan disebut santrinya, padahal kita tidak bisa ngaji. Tapi karena kita subhanallah bergaul, kita subhanallah dengan para ulama, dengan ustaz, dengan kiai, dengan alimun, para ulama subhanallah, maka kita insya Allah akan disebut santrinya. Inilah yang tentunya saudara-saudaraku para remaja, para pemuda, para pemudi, yuk kita bangkit subhanallah. Jangan dengan kejadian fenomena ini semakin kita yankus iman kita. Justru kita semakin yajib subhanallah, semakin naik iman kita. Semakin kita perbanyak muhasabah subhanallah, introspeksi kita subhanallah, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan terjadinya musibah ini subhanallah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pelajarilah agama, hafalkan Al-Quran dengan kemampuan kita subhanallah, tingkatkan keilmuan kita. Insyaallah kita akan menjadi para pemuda, para pemudi yang cerdas. Insyaallah kita akan menjadi para pemuda, para pemudi yang berkualitas, yang akan tentunya membawa maslahat, membawa manfaat di tahun-tahun yang akan datang. Ini tergantung kita. Ini tergantung kita saudara-saudaraku subhanallah. Mari kita ajak, tadi kewajiban kita, sama-sama kita ajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ajak. Kita punya kewajiban kita bersama, bukan cuma kewajiban ustaz saja, bukan kewajiban kiai aja-ajengan saja. Kita punya kewajiban selaku muslim, selaku muslimah subhanallah, untuk kita saling mengingatkan dan saling mengajak. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku remaja, para pemuda, para pemudi, wabil khusus adalah para pemuda, para pemudi di lingkungan RW 09 Komplek Gria Bandung Indah ini, yaitu para remaja, para pemuda-pemudi Masjid Al-Falah atau disebut Risalah, disingkat Risalah. Mari kita bersama-sama subhanallah isi kita para pemuda, para pemudi ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan
kesehatan kita, manfaatkan waktu kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan kesempatan kita. Untuk apa? Untuk yang lebih baik. Karena subhanallah, Allah tidak akan merubah nasib kita sekalian. Ya, tergantung kepada diri kita masing-masing. Wallahu la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demi Allah, kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib hambanya, nasib kaumnya, tergantung kepada diri kita masing-masing. Maka subhanallah, jangan kita menjadi para pemudi yang tidak bermanfaat. Apalagi kita disebutkan adalah sampah masyarakat, na'udzubillah min dzalik. Yuk kita subhanallah sing-singkan lengan tangan kita untuk bersama-sama kita subhanallah berjihad, berjihad Allah. Kita perbanyak komunikasi dengan Allah. Kita perbanyak berbisnis dengan Allah. Apa yang katakan bisnis dengan Allah, Ustaz? Subhanallah, diantaranya sholat kita itu bisnis dengan Allah. Dan Allah sudah berjanji, apapun yang kita lakukan sekecil apapun, dengan dasar li'ila kalimatillah, khulusun niatnya dengan semata-mata mengharap Allah, tidak ada perbuatan kita yang mengecewakan hambanya. Tidak ada perbuatan kita yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan dalam diri mukadimah, hadir kita dalam acara seperti ini subhanallah, syariatnya Masjid Al-Falah. Dihitung secara orang cuma beberapa orang, tapi subhanallah Rasulullah mengatakan, man hadoro fi majalisil ilmi hatta yarji'a fi sabillah. Man barang siapa hador yang hadir fi majalisil ilmi, di tempat tolak ilmu, hatta yarji'a fi sabillah, maka orang tersebut insyaallah mendapatkan bagian pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Rahman Rahim. Masya Allah, Rahman Rahim Allah. Ya, Rahman Rahim Allah subhanallah. Kenapa Allah katakan Rahman Rahim? Allah tidak pilih kasih. Ar-Rahmani Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Kepada para pemuda, para pemudi yang tidak suka sholat, Allah berikan nafas, berikan rizki. Subhanallah. Itu apalagi kita sebagai para pemuda, para mudi, lebih dekat pada Allah SWT, Allah akan semakin sayang. Gitu kan? Jadi kepada orang yang subhanallah tidak mengingat Allah, akan tetapi kita jangan punya pemikiran bahwa Allah itu butuh salat kita, Allah itu butuh baca Quran kita, Allah itu butuh puasa kita, Allah itu butuh haji kita, Allah butuh umroh kita. No, buat Allah. Tidak buat Allah. Sesungguhnya apa yang kita lakukan karena kita butuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan ketika kita menjalankan ibadah salat subhanallah, dalam doa iftitah kita ikrar dengan Allah, bisnis dengan Allah, dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanallah. Betul-betul kita serahkan diri pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, semua lillahi rabbil alamin. Jangan kita di embel-embel yang lain. Dan jangan kita punya pemikiran, Pak Ustaz, bahwa subhanallah remaja yang hebat itu, remaja yang cerdas itu subhanallah, dia tadi pendidikannya tinggi, tapi dia kalau tidak sholat, bukan seperti itu pandangan Allah, pandangan Rasul. Seorang pemuda yang sukses itu subhanallah, karena dia mampu menjalankan syariat Islam dengan kafah. Ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita subhanallah itu merupakan azan, itu bagian daripada tanda atau waktu kita untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, ketika kita menjalankan ibadah sholat ini subhanallah, jangan merasakan tadi bahwa kita melaksanakan sholat karena butuh kita, Allah butuh kita. Enggak. Justru kita butuh dengan ridha Allah SWT. Adik-adikku, saudara-saudaraku para remaja, kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran atau mutola'ah Al-Quran. Kan ada mutola'ah. Kalau mutola'ah itu semua ada ikro, artinya membaca, ada mutola'ah. Kalau ikro tentunya membaca. Maka minimal dalam hadis Rasulullah SAW ketika kita membaca Al-Quran, minimal kedengaran oleh telinga kita sendiri. Beda dengan mutola'ah.
Kalau mutola'ah merenungkan subhanallah apa isi kandungan ayat ini. Itu namanya mutola'ah. Jadi sekali lagi beda dengan tilawah. Kalau tilawah itu tentunya subhanallah ada suara. Yang maka ketika saudara kita, sahabat kita mendengar bacaan Al-Quran, maka ketika ada kita yang membaca Al-Quran, faida quri Al-Quran ansit wa asma'u la'alakum turhamun. Ketika kita mendengarkan surat orang yang membaca Al-Quran ansit, diam, wa asma'u dan dengarkan la'alakum turhamun, kita insyaallah akan termasuk orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan subhanallah acara ini pun yang sangat singkat kita lakukan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya subhanallah. Dan ini barangkali subhanallah bukan diri kita merasakan menjadi orang yang sudah benar. Justru kita subhanallah menyadari kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Maka sebab itu Allah masih berikan kesempatan. Ya. Jangan kita ada istilah adalah bodohnya, bodoh itu kata toloyo, kata istilah Sunda. Jangan bodoh subhanallah. Ya, bodohnya bodoh hina. Tak kita subhanallah justru kewajiban kita ada kalimat upaya usaha ikhtiar. Ya, bagaimana kita menjadi remaja yang hebat subhanallah. Remaja yang hebat tentunya tidak akan lepas daripada konsep Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita saudara-saudaraku, para remaja, para pemuda, para pemudi, jangan merasakan subhanallah kita kecil hati ketika kita aktivis di remaja masjid. Jangan merasakan. Ya, jangan merasakan subhanallah. Bahkan subhanallah kalau orang remaja masjid itu aktif di masjid, membangun masjid, memakmurkan masjid, insya Allah hidupnya akan bahagia dunia akhirat, insya Allah. Insya Allah sudah dijamin oleh Allah, insya Allah. Banyak pejuang-pejuang, para pemuda, para pemudi yang hidupnya di masjid subhanallah, insya Allah akan sukses hidupnya. Insya Allah, ya. Nah, inilah yang tentunya yang harus kita dikuatkan dalam kepribadian seorang pemuda, seorang pemudi. Yuk kita bersama-sama bangkit. Manfaatkan sekali lagi ujian yang dahsyat ini, bukan cuma di GBI tapi seluruh dunia, dengan satu makhluk Allah, yaitu virus corona ini. Masya Allah, gencar seluruh dunia. Termasuk adalah tempat masjid yang luar biasa, di antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sampai subhanallah saat ini awalnya kosong kok, sekarang alhamdulillah sudah terisi. Nah, inilah barangkali mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Tentunya benarnya adalah dari Allah, salahnya kedaipan saya pribadi sebagai manusia biasa. Sekali lagi mudah-mudahan dengan diadakan acara ini dan kita sharingkan kepada teman-teman kita, disampaikan kepada teman-teman kita, mudah-mudahan kita bermanfaat. Sehingga subhanallah kita punya tabungan buat kelak di yaumil akhir. Karena hidup dunia ini sementara, dunia sa'ah, tapi kehidupan di akhirat khalidina fiha abada. Itulah barangkali para pemuda, para pemudi, remaja-meraja yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita dicerdaskan oleh Allah, cerdas berpikir, cerdas beramal soleh, dan kita bangkit untuk meningkatkan generasi yang berkualitas untuk dunia dan akhirat. Sekian, wal afu minkum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.